Iya, Malabi. Dan itu sekali lagi mempermalukan. Jenderalnya. Gitu loh, sekali lagi itu. Jadi 2 kali yang namanya kulit putih itu dipermalukan oleh bangsa ini, Husnul. Yang pertama oleh Kamala Hayati, yang kedua oleh 10 November 45. Dari sana mereka dalam tanda petik membangun satu doktrin bahwa bangsa ini harus ditundukkan, Husnul. Gitu pemirsa. Jadi kita harus sadar sesadar-sadarnya. Dan sejak yang namanya peristiwa KMB hingga hari ini, bangsa ini berhasil ditundukkan. Itulah ironi menjadi tragedi, Husnul, judul saya di situ. Yang namanya para ulama dan para pendiri bangsa kita, pada saat merumuskan Pancasila, kita bicara tentang persatuan Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa IC Drill Show, kembali kita bertemu dengan IC Drill Show program kayak gitu ya. Sudah lama ya kita, Bang Nursi. Seminggu kita nggak. Alhamdulillah wa syukrulillah, dalam situasi negeri yang hari ini penuh dengan ironi, penuh dengan kesedihan juga. Jadi hari ini tetap seperti biasa diskusi IC Drill Show bersama sohib saya Dr. Ihsanuddin Nursi dan saya Husnul Mariah. Dan seperti biasa ada Mas Aji dan Mas Basyid. Susah banget sih. Ya. Basyid. Ya, yang selalu apa namanya menemani pemirsa IC Drill Show. Kita juga berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita di Cianjur, ya Bang Nursi ya, mudah-mudahan tetap dalam kesabaran. Amin. Ada yang kehilangan rumah, kehilangan saudara, kehilangan ibu, kehilangan anak, kehilangan suami. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam iman, kan kayak gitu ya, yang Islam, iman dan Islam. Karena di situ tadi Mas Haji bilang nih Bang, wah itu kalau zaman Khulafaur Rasyidin, kalau Umar bin Khattab berkuasa waktu itu, kalau ada gempa, pertanyaan pertamanya, apa yang terjadi di negeri kita? Maksiat apa yang dilakukan oleh warga kita kayak gitu. Nah, kalau di Indonesia udah pusing kita kalau bicara maksiat ya. Ada kasus 303 kayak gitu kan. Dengan segala macam isunya, ada macam-macam. Nah, mari kita bermuhasabah ya istilahnya ya. Merenungkan kembali apa-apa yang kita selama ini lakukan, semuanya, mau pejabat, mau akademisinya, mau aktivisnya, bahkan mau rakyat biasa, semuanya juga ini. Makanya dalam pemilu jangan suka diterima 20.000, 50.000, 100.000 yang kayak gitu. Termasuk terima katakan bingkisan dan sebagainya. Ya itu juga menjadi persoalan. Jangan sampai kemudian mau suara-suara penyelenggara ya, suara-suara pemilu dipindah-pindahkan dan sebagainya. Susah nanti hisapnya. Bang, kalau kita bicara menarik ini dari berbagai isu yang kita hadapi. Jadi kalau tadi Bang Nursi bicara ironi negeri. Ironi negeri yang kaya raya. Ya, negeri yang kaya raya dengan sumber daya alamnya, kemudian negeri yang bahasa saya selalu mengatakan Indonesia is the most populous Muslim country in the world. Negara yang jumlah penduduk Muslimnya terbesar di dunia. Tapi hari ini Islam selalu dipinggirkan, yang dibilang radikal lah, yang dibilang teroris lah, yang dibilang fundamentalis atau apapun itu selalu ke arah sana kayak gitu. Sebetulnya itu penggunaan, itulah sebetulnya penggunaan yang disebut politisasi identitas kayak gitu. Kalau sudah mau pemilu ini seru-seru nih Bang. Mau pemilu foto menjadi imam sholat menjadi beredar kayak gitu ya, foto peci, pakai jilbab, pakai peci. Yang seperti itu muncul lagi, pergi dari satu pesantren ke pesantren yang lain kayak gitu, karpet merah dibuka dan sebagainya seperti itu. Nah, ini juga menjadi masalah. Padahal di kajian kita pada saat kita bicara tentang global politik atau tata kelola dunia baru. Ya, selalu kita bicarakan bagaimana New World Order, bagaimana Barat ya, konsep-konsep yang kalau kita bicara dulu kolonialisme, ya kolonialisme yang itu kalau kita bicara dulu kan Marx menganggap bahwa
kapitalisme akan hancur. Tapi ternyata kapitalisme memperpanjang dengan kolonialisme. Dunia itu dikapling-kapling. Iya enggak? Dunia dikapling-kapling termasuk negara kita. Kita kan dosen-dosen, guru mengajarkan Indonesia dijajah 350 tahun. Halo. Kok kemarin kita 17 Agustus baru yang ke-77. Jadi yang dijajah mana? Siapa? Kayak gitu kan. Yang dijajah ternyata kerajaan-kerajaan Islam dari Aceh sampai Tidore yang lebih luas. Karena Tidore sampai Papua. Ya, kalau Ternate juga luas sampai Mindanao sampai itu wilayah Ternate, tapi Tidore itu lebih ke arah yang Papua. Jadi Papua atas. Itu dulu wilayah dari kerajaan Tidore. Ya, makanya Papua itu bahasa Tidore kan wilayah jauh. Jadi bukan Papua bahasa Papua yang katanya tidak pakai baju, enggak, ternyata bahasa Tidore kayak gitu. Menarik juga untuk dilihat sejarah. Nah, tapi Bang Nursi ini kan tadi semangat itu melihat sejarah. Oh iya, ada perempuan yang perkasa. Nah, siapa? Ratu Malahayati? Kemalahayati. Nakhoda. Laksamana. Kemalahayati yang luar biasa pada saat perang-perang dulu, perang salib. Tapi pada saat yang sama kalau kita lihat, ini kan kontestasi ya. Kontestasi peradaban, Judo Kristen Islam di dalam konteks politik juga demikian. Jangan berpikir oh agama nggak boleh, walaupun sudah membuat survei, membuat penelitian bahwa Islam dianggap yang paling tidak toleran karena ada 411, 212. Jadi yang paling toleran itu adalah NTT Katolik, yang paling tidak toleran DKI karena ada 411, 212. Jadi banyak hal Bang, kalau kita mau melihat kolonialisasi sebetulnya supremacism kayak gitu kan, kapitalisme. Kemudian kalau di dalam bukunya Bang Nursi, buku apa namanya? Bangsa yang terbelah kayak itu kan. Itu juga gimana liberalisme, ideologi liberalisme kemudian sampai kemudian yang kalau kita bicara tentang slavery. Kita bicara tentang modern slavery system. Iya, genocide kayak gitu ya kan. Kalau kita bicara tentang bagaimana Afrika dipecah-pecah, itu yang saya katakan sebagai dikapling-kapling. Kita juga termasuk yang dikapling-kapling. Dengan berbagai isu kekinian, isu-isu politiknya, environment, ternyata Bang, katanya 90% ya nikel itu sudah dikuasai Cina. Jadi itu di Kolaka, di Beda, di daerah Halmahera Tengah. Kemudian Palu di daerah Banggai dan wilayah situ. Itu pasir-pasir kuarsa nikel itu diangkut langsung ke negeri Cina. Yang kemudian Morowali iya. Yang kemudian dipakai untuk yang mobil electric vehicle. Tesla itu ya. Nah, waktu itu presiden kita itu Bang, Presiden Negara Republik Indonesia ketemu itu sama siapa namanya? Sama Elon Musk. Apa yang dibicarakan dia? Enggak jelas. Come to invest in my country. Nanti balik lagi, investasi itu ada konsekuensi. Dari berbagai persoalan sekarang ini sudah mulai Bang, 2024 sudah di depan mata. Ada banyak yang menginginkan perubahan, kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 45, ada yang ingin perpanjangan, kemarin itu juga ada rame-rame memperpanjang masa jabatan, ada yang ingin 3 periode, berbagai macam. Kekuasaan itu legit gitu ya. Legit sehingga enak tapi lupa bahwa nanti semuanya itu harus kita pertanggungjawabkan pada saat yaumul hisab, pada saat kita bertemu dengan Allah dalam surga. Nah, dari konteks itu Bang, kira-kira kalau kita mau mengurai persoalan hari ini gitu ya, kita sekarang ini kalau Bang Nursi kan selalu bicara ini Perang Dunia Pertama, UN, IMF, World Bank, Perang Dunia Kedua, developmentalism. Betul. Terus kemudian kita bicara tentang hutang. Kemarin katanya G20 itu kita dapat hutangan lagi Bang. 2 miliar US dollar. Namanya cuma 2 miliar ya. Kalau dirupiahkan? Kena sekitar kali aja 15.700. Jadi sekitar 31 sekian triliun. Enggak ratusan triliun. 310. 310. Jadi yang seperti itu, hutang itu jangan dibanggakan. Wong kalau kita bisa mengurus sumber daya alam yang tadi 90% nikel jadi milik Cina, termasuk emas. Termasuk emas. Termasuk tembaga. Emas, tembaga, perak, nikel, perak, molybdenum.
molybdenum, titanium, iya pasti itu, dan sebagainya. Allah berikan itu. Kalau terlalu banyak maksiat, diambil semuanya bukan baik, maka Allah akan mengingatkan dengan apa yang terjadi beberapa hari. Mudah-mudahan kita semua punya waktu untuk kemudian merenungkan, para pejabat juga hati-hati di dalam mengurus Republik ini. Dari pemikiran yang tadi saya sampaikan, dari apa-apa yang tadi saya sampaikan, kita mengurainya, melihat bagaimana sih ironi negeri hari ini. Oke. Jadi kalau kita bicara ironi, per terminologi berarti ada peristiwa yang tidak sesuai dengan cita-cita. Ada peristiwa yang tidak sesuai dengan harapan. Ada peristiwa fakta yang dihadapi berbeda dan malah mencelakakan. Gitu. Mana ironi? KBBI cuma, Kamus Besar Bahasa Indonesia cuma bilang peristiwa yang berbeda dengan harapan. Kalau saya memahami, namanya saja iron. Iron besi itu Bang. Artinya mesinnya kokoh, cita-cita, kuat gitu. Yang kemudian dia bisa menjadi lembut karena berbagai tempaan keluar, sehingga si besi itu kalah. Salah satunya karatan. Gitu. Tapi kalau kita belajar lagi menjadi lebih dalam, maka ironi bukan cuma sekedar satu peristiwa yang berbeda dengan harapan. Ironi adalah fakta-fakta yang muncul dalam masyarakat mengakibatkan masyarakat celaka karena tersesat dengan situasi ironi, maka dia menjadi tragedi. Dari ironi menjadi tragedi. Dari ironi menjadi tragedi. Itu melihatnya begitu. Apa itu yang kita hadapi sekarang? Tadi Husnul memulai dengan baik soal coupling itu. Orang lupa bahwa pengkaplingan itu tidak terjadi pada hari ini, Husnul. Pengkaplingan itu terjadi sejak perjanjian Tordesillas, Juni 1494. Nah, di perjanjian Tordesillas itu sesungguhnya Spanyol memperoleh bagian barat, Portugis memperoleh bagian timur. Gitu ya. Tetapi dengan perjanjian Tordesillas itu antara Portugis dan Spanyol menjadi ribut. Karena Ternate, tadi itu Husnul tuh, karena Ternate dikuasai oleh Spanyol. Padahal itu bukan wilayah Spanyol, itu masuk dalam wilayah Portugis gitu. Jangan lupa Husnul, terpecahnya Papua dengan Papua Nugini sekaligus itu karena perjanjian Tordesillas. Jadi pengkaplingannya begitu Husnul. Jadi kalau kita lihat pembelahannya demikian rata di Papua itu karena perjanjian. Nanti berhubungan dengan kenapa bangsa kulit putih seperti merasa berhak atas kekayaan Papua. Saya ulang, kenapa bangsa kulit putih seperti merasa berhak atas kekayaan Papua? White supremacy White supremacy tadi. Karena perjanjian Tordesillas tadi. Nah, perjanjian Tordesillas ini karena membawa dampak pada persoalan konflik Portugis sama Spanyol, diselesaikan di Spanyol. Namanya perjanjian Saragossa. 22 April 1529. Jadi itu setelah Portugis datang di Malaka setelah 1511. Tapi ada dampak. Dampaknya Spanyol angkat kaki dari Ternate Tidore. Lalu pergi ke Manila. Gitu. Sementara Portugis makin memperluas ekspansinya. Betul. Kenapa memperluas ekspansinya? Karena di balik perjanjian Tordesillas dan Saragossa adalah soal glory, gold, gospel, and gold. Dibalik dulu Husnul. Glory dulu. Gospel, baru gold. Baru goldnya dapat. Atau paling tidak glory, gold, and gospel. Jadi antara gospel sama gold itu bertukar-tukar. Tapi glory-nya harus di depan. Misi ending-nya di situ ya. Misi ending-nya di gospel. Di gospel. Kekayaannya berikutnya itu bisa dibalik. Kemudian setelah namanya ada kekayaan dulu, setelah pendudukan dulu. Pendudukan. Mendominasi dulu. Maka pilihannya adalah apakah gospel atau gold. Nah, itu terjadi sesungguhnya saya sebut sebagai sejak abad 15-16. Jadi mundur dari kondisi sekarang. Itu yang saya pernah bilang bahwa sesungguhnya dunia tidak pernah akan tentram karena pertarungan besarnya menjadi pertarungan yang nampaknya di depan ekonomi,
lalu diikuti dengan peperangan, atau peperangan nampaknya ekonomi. Itu yang saya sebut sebagai sampai hari ini. Sampai hari ini. Liberalism, neoliberalism, imperialism, neo-imperialism. Sama. Posisinya Perang begitu. Irak. Tidak bergeser itu, Husnul. Kasus Irak kah? Afghanistan. Termasuk kasus Uyghur, Ukraina. Myanmar, Iya semua. Rohingya, termasuk yang namanya Mas itu. Afgan bahkan. Iya Afgan, Mas. Tapi Selat Kaspia. Ya, Selat Kaspia. Nah, begitu juga kasus Timur Timur sesungguhnya. Itu ada persoalan goldnya. Apa itu goldnya? Goldnya itu cuma kekayaan pengertiannya, treasury-nya, gitu ya, perbendaharaan kekayaannya. Tapi adalah soal sumber daya minyak. Yang ingat nggak? Celah Timur A, Timur B, Timur C, yang kemudian 95%, 5% iya, itu kan sampai. Bahkan ada persoalan di situ uranium. Kalau Timur gitu ceritanya. Poinnya adalah sesungguhnya cerita tentang pengkapelingan yang Husnul bilang tadi harus dilihat dalam kerangka tadi problem 3G, masalah 3G, glory, gospel, and gold. Atau glory, gold, and gospel. Glory-nya pasti di depan, karena upaya pendudukan. Walaupun jadi itu beda G-nya kayaknya. Bahkan lebih dalam. Apa? Pendudukannya nanti lewat teknologi. Kalau saat itu kan bukan pendudukan lewat teknologi. Manusianya. 5G-nya menjadi sekarang pendudukan lewat teknologi. Penundukan ya. Penundukan statusnya. Occupied jadi. Occupied. Jadi statusnya occupied deh, bukan aneksasi tapi occupied. Penundukan. Iya, betul. Nah, kalau itu yang kita lihat dengan cerita Husnul tentang pengkapelingan, maka ketika kita cerita tentang sumber daya, kita cerita tentang geopolitik dalam pengertian tata letak bangsa. Baru dua, sumber daya, geopolitik dalam pengertian tata letak. Penduduknya ini artinya sebagai pasar, sebagai pasar dan sebagai sumber tenaga kerja. Berikutnya yang keempat adalah soal nilai-nilainya dan soal kekayaan posisi lautnya, posisi kekayaan laut dan di dunia cuma satu negara yang selatnya berada dalam wilayah. Negara lain selatnya berada di luar wilayah mereka, berada di luar. Ini selatnya dalam. Inner country namanya, inner state. Selat Sunda, Selat Malaka, Bali itu Sumba sih. Bali, Selat Makassar, itu 4 tuh. Saya ulang. Itu antara Bali dan Lombok. Iya. Itu kan kemarin G20 katanya kapal selamnya ada di situ. Ada di situ. Itu Selat Bali. Gitu. Enggak satunya. Selat Makassar. Enggak Timur. Sebelahnya Bali dan Sumba dan Lombok. Iya, itu ketemunya dengan selat itu, Selat Makassar yang ke atas itu. Itu wilayah yang dalam, laut-laut dalam itu. Wilayah laut dalam. Jadi artinya kalau kita ambil dari bagaimana posisi kekayaan selat saja, Indonesia harusnya memperoleh manfaat dari bangsa lain karena melewati 4 selat itu. Selat Sunda mereka pakai, Selat Malaka mereka pakai, Selat Bali mereka pakai, Selat Makassar kita dipakai juga sama. Tapi katanya Bang, ini saudara, ada dulu kita punya saudara angkatan laut, itu biasanya saya tanyakan, gimana nih Anda nih ngurus nih? Itu ada pertanyaan, kapal ini jenis apa? Perusak. Oh, monggo. Kalau yang kapal perusak mau lewat, monggo silahkan gunakan. Apa artinya? Tetap kekuatan fisik itu, kekuatan militer itu menjadi kata kunci. Makanya tadi saya bilang glory di depannya. Glory. Jadi itu cuma membenarkan bahwa di depannya kan penundukan maksudnya. Walaupun saya bilang tadi saya belum selesai. Supremacism itu tadi. Walaupun kacamata di depannya, acap kali ngomongnya perdagangan. Loh, Portugis motifnya perdagangan. Belanda motifnya perdagangan, Inggris motifnya perdagangan, Spanyol motifnya perdagangan. Tapi setelah perdagangan mereka ngapain? Penundukan. Tapi Portugis dan Spanyol kemudian memang berapa ratus tahun kemudian diganti oleh Inggris, Prancis, Belanda. Ya, berikutnya bahkan kalau cerita berikutnya diganti. Tapi saya ingin mengatakan bukan diganti, kaplingannya berbeda. Spanyol udah nggak di wilayah-wilayah yang. Saya pernah punya peta tentang negara-negara mana saja yang dikuasai oleh Eropa. Poinnya adalah beyond the Tordesillas and Zaragoza Agreement, itu persoalan imperialisme Eropa. Itu dan jadi, ternyata human supremasinya itu exploitation of resources. Iya, bahkan kalau kemudian bukan cuma sekedar sumber daya mereka ambilnya, itu sekaligus karena mereka juga memburu manusia karena bicara gospel. Ya.
Jadi eksploitasi nilai-nilai untuk mereka masukin nilai-nilai mereka gitu kalau ngelihatnya. Iya. Nah, gospelnya itu misi zendingnya. Artinya ketika kita mengambil tujuan tadi bicara tentang ironi yang menjadi tragedi, bagaimana mungkin satu negara yang punya kekuatan imperialisme, kekuatan kapitalisme itu bisa dikalahkan gitu oleh Kamala Hayati, seorang perempuan. Bahkan pendekarnya mereka dibunuh sama seorang perempuan. Gitu. Ya, dalam hal ini Kamala Hayati. Itu sesungguhnya mengakibatkan mereka punya dendam, Husnul. Dendam inilah yang melahirkan ironi dan tragedi hingga hari ini, Husnul. Jadi ironi dan tragedi yang terjadi di negeri ini adalah ironi dan tragedi yang disebabkan oleh dendam mereka. Satu bangsa yang bisa mengalahkan satu bangsa yang sedemikian merasa punya supremasi, yang membuat perjanjian tentang dibelahnya dunia, lalu dalam percaturan pertempuran, saya bilang bukan peperangan, pertempuran satu lawan satu, dan itu bukan lelaki melawan lelaki, tapi perempuan melawan lelaki, gitu ya, dan itu menang oleh perempuan. Buat mereka itu sejarah yang mempermalukan kekuatan imperialisme. Karena di dalam supremacism itu selain white supremacy juga ada male supremacy, patriarki. Nggak taunya dilawan oleh perempuan. Aceh. Aceh. Dan artinya sesungguhnya kalau bangsa ini mau fair, maka pahlawan pertama perempuan itu bukan Raden Ajeng Kartini, tapi Kamala Hayati. Kalau mau fair, itu banyak sekali. Kalau kita ngomongin bukan Budi Utomo, tapi Serikat Dagang Islam. Iya dong, sama. Islam, apalagi kita tahu Budi Utomo itu apa gitu. Tapi itu restu penjajah. Penjajah untuk melawan tadi Serikat Dagang Islam. Gitu. Iya, betul. Nah, kita mundur lagi, Husnul. Kalau kita ambil lagi cerita tentang kekuatan Kamala Hayati, maka beyond that adalah ternyata persoalan Islam melawan gospel di sini. Perang salib gitu, Husnul. Di situ mereka betul-betul merasa bahwa ternyata ada cerita lain. Yang paling menarik lagi ternyata satu negara yang tadinya terpecah belah gitu ya, mampu dihimpun jadi satu oleh Kamala Hayati dalam rangka menghadapi 3 kekuatan negara, Inggris, Portugis, Belanda. Dan itu dilawan sedemikian rupa dan akhirnya mereka di balik ini dengan sikap dendamnya, maka Nusantara, apapun bentuknya, apakah masih berdiri diri sendiri-sendiri atau kemudian menjadi satu dengan nama Indonesia, harus tetap ditundukkan, Husnul. Ditundukkan memang oleh Belanda. Kerajaan Nusantara. Oleh CV. Iya. Oleh company. Oleh CV. Bahkan bukan PT, Bang. CV. Jadi kalau VOC, Foreign Again, gitu kan? Iya. Nah, VOC ini terus Sudah harus tahu. Selama VOC berkuasa, dia menikmati 8.000 triliun US dollar. Dahsyat nggak, Husnul? 8.000 atau 80.000 saya lupa. Tapi paling tidak kekuasaan VOC itu 80.000 triliun US dollar. Dia menikmati itu, Husnul, kekayaannya. Artinya sesungguhnya sejak dia berkuasa di abad 17, di awal abad 17 gitu ya. US dollar loh ya nih, bukan triliun rupiah loh ya. Artinya sampai dengan posisi kemudian dia dijatuhkan oleh Jepang, maka sesungguhnya problemnya menjadi ada strategi yang tidak berubah. Sejak yang namanya mereka masuk melakukan Triple G. Mereka pecah belah. Ya, Divide et Impera yang kita kenal itu. Mereka adu domba. Pasang pengkhianat. Ya. Satu pengkhianat yang kemudian menghancurkan Aceh, itu cuma satu loh. Pasang, itu yang saya sebut sebagai bagian dari infiltrasi. Hanya karena kemudian memang mereka, jadi kesiapan perdagangan itu ternyata punya dampak panjang. Yang khusus harus ingat di sini, kekuatan Kamala Hayati atau Kesultanan Aceh ternyata latar belakang Ottoman. Ottoman Empire. Kenapa Ottoman sampai kayak gitu? Karena Ottoman memberikan bantuan kepada Kesultanan Aceh dengan mendirikan, tahu apa, Husnul? Apa? Markas pendidikan militer, pendidikan latihan militer. Dahsyatnya, Husnul. Makanya Aceh itu kuat sekali. Iya, jadi itu kan ada tuh syairnya yang perang sabil itu. Iya. Jadi ada teman saya itu nulis disertasi tentang itu. Iya. Di Sydney University tentang perang sabil. Iya, nah itu di situ ya. Kalau ini bukunya saya punya, Husnul ya. Bukunya saya punya dari situ.
ternyata memang kalau kita lihat bagaimana pendidikan latihan militernya dibangun oleh Ottoman di Aceh, motifnya satu sebenarnya, Husnul. Tidak bermaksud menyerang. Enggak, selalu di Islam kan memang tidak menyerang. Tidak bermaksud menyerang. Gitu. Jadi tidak ada serangan dari Islam itu terhadap mereka, itu enggak ada. Mempertahankan. Bersisi bertahan. Tapi ketika bertahan itu, ya mereka harus perang jadinya gitu, Husnul. Harus mempertahankan. Nah, gitu ya. Nah, yang tadi yang saya bilang dendamnya itu berkepanjangan, dan ternyata dendam yang berkepanjangan itu dimunculkan lagi lewat 10 November 45. Makin malu mereka. Bagaimana kekuatan sekutu bisa dikalahkan dengan teriakan Allahu Akbar itu. Dan yang mati jenderal? Iya, Malabi. Dan itu sekali lagi mempermalukan. Jenderalnya. Gitu loh, sekali lagi itu. Jadi dua kali yang namanya kulit putih itu dipermalukan oleh bangsa ini, Husnul. Yang pertama oleh Kamala Hayati, yang kedua oleh 10 November 45. Dari sana mereka dalam tanda petik membangun satu doktrin bahwa bangsa ini harus ditundukkan, Husnul. Gitu pemirsa. Jadi kita harus sadar sesadar-sadarnya. Dan sejak yang namanya peristiwa KMB hingga hari ini, bangsa ini berhasil ditundukkan. Itulah ironi menjadi tragedi, Husnul, judul saya di situ. Yang namanya para ulama dan para pendiri bangsa kita, pada saat merumuskan Pancasila, kita bicara tentang persatuan Indonesia. Ya, persatuan, makanya sebetulnya akhirnya ya konstruksi dari Indonesia yang memang bangsa-bangsa, jadi bukan suku bangsa lo ya, bangsa-bangsa yang luar biasa menyerahkan wilayah kerajaannya, kesultanannya, kekayaannya kepada Soekarno waktu itu. Jadi ini bukan negaranya Soekarno, bukan ya, tapi bahwa proklamatornya Soekarno dan Bung Hatta itu memang iya. Bahkan rumah tempat proklamasi itu rumah lo ya, bukan di jalanan lo ya, di rumah itu milik dari siapa? Martak ya? Yusuf Martak. Keluarga Martak. Bukan, keluarga Martak. Yusuf Martak yang sekarang ponakan dan cucunya itu. Oke. Jadi balik lagi ke Husnul, bagaimana upaya mempermalukan atau upaya menundukkan. Ada 3 peristiwa penting lagi di mana Indonesia dipermalukan. Indonesia yang dipermalukan atau kita yang mempermalukan? Indonesia dipermalukan. Oke. Apa itu? Yang pertama peristiwa 6566. Oh, 6566. Tapi itu kan CIA terlibat juga. Itu makanya saya bilang dipermalukan, karena sadar tidak sadar Indonesia masuk perangkap liberalisme, walaupun disebutnya liberalisme setengah hati. Setengah hati. Jadi kalau para ekonom Barat menyebut masuknya pemikiran Barat ke dalam Indonesia sejak peristiwa 6566 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 67 tentang penanaman modal asing, PMA itu, maka sesungguhnya yang terjadi adalah Indonesia melakukan apa yang disebut dengan liberalisme setengah hati. Tapi itu sudah penundukan, Husnul. Sudah penundukan. Kan ideologi liberalisme, kapitalisme. Karena itu nampak pada sejumlah perundang-undangan yang dibuat pada periode 67 sampai dengan 68. Dilanjutkan upaya pendudukan itu lewat istilah deregulasi, debirokratisasi. 80-an. 80-an. Nah, itu waktu. Ya. Itu upaya mempermalukan kedua. Yang pertama dari sejak namanya tahun 50 lewat RIS. Iya. Yang lalu terjadi 566 lewat peristiwa 167. Berikutnya pada peristiwa reformasi, Husnul. Komdesus apa? Sebenarnya bukan soal Michael Kamdesunya begini. Iya, bukan cuma sekedar bukan Soeharto menandatangani bagaimana bantuan. Sikapnya enggak. Tapi bagaimana kemudian seluruh peraturan perundang-undangan, hampir saya bilang seluruh, itu tertundukkan dengan tunduk pada prinsip-prinsip yang kita bilang istilah penjara neoliberal. Itu ya. Nah, sebelumnya lihat ya di video kita sebelumnya. Nah, berikutnya yang ketiga, Undang-Undang Dasar 45 berubah menjadi Undang-Undang Dasar 2002. Sampai sekarang. Itu yang saya sebut ironi menjadi tragedi, Husnul. Jadi ada 5 peristiwa besar yang di Indonesia dialami. Bagaimana peristiwa kemenangan Kamala Hayati, bagaimana 10 November 45, bagaimana peristiwa 6566, dan yang begitu, bagaimana peristiwa reformasi, dan bagaimana peristiwa Undang-Undang Dasar 2002. 5 peristiwa, Husnul, yang membuat kita posisinya sekarang. Nah, itu dari kerangka sejarah ketika kita ngeliat tataran begitu. Momen-momen yang di situ letaknya menang kalah menang kalah kalah menang gitu ya. Itu ngeliatnya begitu.
Lalu kalau kita lihat dari kerangka sistem, apa yang disebut dengan ironi? Kita nggak pernah mencapai, kita tidak pernah mendekati apa yang kita sebut sebagai visi Indonesia yang bebas, merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Kita tidak pernah mendekati itu gitu, Husnul. Oke, Anda boleh merasa bebas, Anda boleh merasa merdeka, Anda boleh merasa berdaulat, tetapi secara ekonomi Anda tidak pernah bisa merasa adil dan makmur. Itu fakta begitu gitu ya. Walaupun mereka bantah, itu makin banyak mobil. Jadi 3G-nya masih jalan terus itu, kapitalisme. Kalau kapling-kaplingan juga masih jalan terus. Loh, kalau sudah sampai Husnul potong ke situ, kenapa satu agama bisa bebas melakukan penyebaran agamanya, tapi yang lain nggak bisa? Selalu dikata-katakan sebagai radikal teroris. Itu bagian dari cerita itu tadi. Padahal mereka cuma bawa Indomie juga sama. Sorry. Nggak boleh begitu, nggak boleh. Jadi Pak, saya cuma ingin maaf ya. Jadi kalau kita mau bilang ini Husnul, cerita tadi bagaimana sesungguhnya sistemnya yang terbangun, saya jadi teringat begini. Rupanya situasi, jadi kalau tadi kita analisisnya strategic issues, terus kita masuk ke current issues, maka makin terasa di current issues-nya ketika negara itu kan ibarat sebuah mobil, Husnul. Betul. Ibarat sebuah mobil yang ya kalau cowok selalu ibaratnya mobil ya enggak apa-apa lah. Ada engine-nya, ada sopirnya. Itu kan aset ya Husnul ya. Ya. Mestinya memberi nilai tambah dong. Betul. Kalau dia kemudian menjadi liabilities gimana? Kalau menjadi beban. Ya, dan mereka yakin betul. Oh iya, bagaimana ini dipikirnya juga nggak ada garansi kita eksis sampai kiamat. Wong IKN aja bang. Ini undang-undang IKN. Itu kepanjangannya apa? Ibu kota negara baru, ibu kota negara. Enggak sebenarnya Nusantara. Oh, ibu kota Nusantara. Baru sekarang sadar. Jadi loh kok Nusantara ya? Iya. Nah, jadi Indonesianya kemana? Nggak ada. Kemarin juga kayak gitu 2045 Nusantara. Nusantara. Bukan kita melawan ini. Pertemuannya kemarin bukan apa Nusantara Bersatu. Iya, Nusantara Bersatu pertemuan yang kemarin itu. Jadi kan bukan Indonesia kan yang bersatu. Bukan Indonesia Bersatu ya. Bukan Persatuan Indonesia. Bukan. Oh, gitu. Sadar nggak bahwa Indonesia akan hilang? Nah, menarik nih Husnul, ketika kita main dalam terminologi kayak gitu, it's a part of irony. It's a part of tragedy. Gitu. Mencoba untuk meminggirkan para pendiri bangsa negara Republik Indonesia. Di balik istilah-istilah itu. Terus kemudian terus-menerus menggunakan walaupun Nuswantara itu dalam bahasa Arab, tapi tetap saja sebetulnya kalau kita ngomong itu ya strict dengan yang diproklamasikan adalah negara Persatuan Indonesia. Yang ketiga dalam Pancasila silanya Persatuan Indonesia. Jadi mestinya bukan Nusantara Bersatu ya, mestinya tetap Indonesia ya. Persatuan Indonesia. Kalau analisis kekinian itu seakan-akan Indonesia belum bersatu ya. Ya memang karena memang ada penguasa dari negara Konoha gitu dari negara yang lain kerjanya memproduksi konflik. Oh gitu ya. Kemudian dipecah-pecah. Jadi kapling-kapling itu diikuti pengkaplingan oleh yang tadi tata kelola dunia baru supaya kita lemah, tapi pada saat rezim yang tunduk kepada rezim globalnya juga mengkapling-kapling kita. Tinggal kita gimana kita melihat itu. Nah, begitu khusus sampai pada posisi pengkapling dengan ironi tadi bisa kelihatan. Jadi selain misalnya mestinya mobil jadi aset ternyata jadi beban gitu ya. Pemimpin yang mempersatukan malah. Ini mobil apa nih Bang? Soalnya ada yang bikin mobil. Lanjutkan Bang, lanjutkan. Nanti di take down lagi ini kita. Nah, lalu berikutnya bisa kita lihat bagaimana orang mestinya kita kaya, tapi kita jadi pengemis. Negaranya kaya, rakyatnya pengemis. Iya. Utang. Ternyata itu ya keuntungan nikel aja berapa? 5.000 triliun setiap tahun. Iya. Gimana sih? Utang kita? Nah itu dari cuma nikel aja. Anda bisa bayar utang hanya dalam waktu 2 tahun kalau kita menguasai. Saya bilang ke seorang pejabat tinggi di negeri ini, saya confident menyelesaikan utang dalam 5 tahun. Tapi itu nasionalisasi. Oh iya, bukan sekedar nasionalisasi. Saya mau buktikan urus dengan baik. Bukan. Gimana? Yang pertama,
saya buktikan bahwa investasi asing itu adalah kejahatan. Dan mereka melakukan kejahatan. Dan itu Jeffrey Winters, kolega kita, dari Amerika. Dulu kan selalu di dalam bukunya dia atau di dalam, kita kan sering waktu itu sama-sama. World Bank itu tahu bahwa hutang kita itu, World Bank itu 30% hilang. Waktu itu saya bilang sama Jeffrey, Jeff, kalau World Bank tahu dari sejak awal 30% itu dikorupsi, kenapa kita harus tetap bayar yang World Bank juga tahu dari sejak awal? Itu belum termasuk ribanya ya, bunga-bunga berbunga-bunganya belum. Jadi saya kira karena memang ironi lagi. Bukan, karena itu mereka menganggapnya korupsi bagian dari economic grease, pelumasan pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi. Ibarat mesin berputar memerlukan oli dan grease. Nah, grease dan olinya itu is corrupt. Corruption. Jadi korupsi itu dibutuhkan di dalam bergeraknya engine pertumbuhan. Iya, tapi itu sebetulnya penyandra dari para penguasa global kepada para pejabat-pejabat yang dengan mudah melakukan itu. Karena dia nggak percaya pada yang di atas. Dipikirnya rezeki itu para investor yang justru karena Husnul menyebut itu merupakan penjara dari kaum multilateral terhadap para petinggi, para elit di satu negeri, maka bisa kita balik. Mereka juga melakukan kejahatan yang bisa kita sandra sehingga mereka harusnya melakukan. Iya, makanya itu kan bisa dibalik itu tadi. Bisa dibalik. Itu yang saya sebut tadi, sesungguhnya ada tindakan-tindakan kriminal yang bisa kita buktikan secara internasional. Itu makanya saya bilang, itu luar negeri Indonesia bisa selesai kalau kita memang kita cerdas melihatnya. Tapi balik ke dalam Tapi we need leadership. Oh iya, makanya ketika Anda bicara tentang leadership yang berkali-kali kita bilang memerlukan sebuah tatanan yang benar berdasarkan, baru kan kita tadi baru bicara visi, belum misinya. Maka ketika kita bicara kepemimpinan, amanah utamanya adalah menjalankan misi. Nah, dalam waktu dekat nih akan ada agenda besar di negeri ini gitu ya. Lahirnya PPHN sebagai sebuah misi perjalanan kehidupan satu pemerintahan. Gitu. Akan diterbitkan nih Husnul nih. Jadi dalam waktu dekat kurang lebih dalam hitungan bulan. Dalam hitungan bulan mereka akan, saya tidak tahu apakah ini upaya pengganti GBHN atau bukan, saya tidak tahu. Tapi saya lihat jadi bisa dibuka. jadi ini bisa, kalau dibuka gimana? Bisa jadi ini tambahan ironi. Jadi karena kita analisisnya dari strategic analysis menjadi current analysis gitu ya. Nah, di currentnya kita lihat kan tadi kita punya kendaraan jadi liabilities, kita punya pemimpin jadi liabilities, kita punya kekayaan malah jadi liabilities, kan gitu kan? Kita punya tata letak yang bagus jadi liabilities, kita punya penduduk banyak jadi liabilities, bukan kekayaan, bukan aset gitu. Bukan aset tapi menjadi beban. Jadi beban. Kita punya nilai-nilai keyakinan sebagai intangible asset, kan? Nilai-nilai itu intangible asset. Value. Tapi diubah oleh mereka menjadi liabilities. Kan kacau itu. Itu kacau, itu yang saya maksud kata kunci ironi itu ada di situ. Bahwa sesungguhnya nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa ini lewat Pancasila dan kemudian ditumbuh kembangkan lewat bersama dengan kehidupan Muslim itu adalah aset. Tapi mereka ubah sedemikian ubah menjadi liabilities, itu masalah gitu. Diteroriskan, diradikalkan, itu masalah gitu di situ. Dikejar-kejar, ulamanya dimasukkan penjara. Jadi artinya ketika Anda bicara demokrasi, tapi demokrasi Anda terjemahkan dalam hukum yang Anda bangun, itu menjadi gambaran ironi gitu loh maksud saya. Nah, pada posisi ironi menjadi tragedi, Husnul, tahu apa yang kejadiannya berikutnya? Bencana, Husnul. Balik tadi ya. Ketemu jadi bencana, Husnul. Jadi Mas Aji bilang itu. Jadi kalau kita lihat ironi ke tragedi dan terus berkali-kali terjadi, maka dia akan memunculkan bencana. Reverse-nya begitu, putarannya begitu. Baik bencana yang itu alam di dalam konteks nggak peduli apakah itu maupun bencana pada manusia-manusia. Betul, jadi bencana barokah kayak gitu. Jadi apakah itu bencana alam ataukah itu bencana masyarakat? Bentuk bencana masyarakat menjadi apakah itu bencana politik, bencana sosial, bencana ekonomi. Semuanya kejadian. Semuanya kejadian. Iya, mestinya kita dikasih sumber daya alam untuk politik distributif, gitu kan? Kita bagi supaya rakyatnya nggak miskin, karena kalau miskin sangat dekat dengan kekufuran. Artinya sesungguhnya kalau dibagi dalam istilah tadi, ketika nilai-nilai ini menjadi liabilities dan melahirkan bencana,
maka dia akhirnya memberikan bencana bagi posisi letak, bagi penduduk, bagi nilai-nilai, bagi sumber daya alamnya gitu. Di situ saya tidak terima kajian Barat yang menyatakan negara-negara yang punya kelebihan pada energi pada akhirnya negara-negara yang punya apa? Beban yang disebut dengan ini Tuhan, amarah Tuhan. Oh, kita kena kutukan. Iya, disebutnya negara-negara yang kaya Islam itu yang kaya itu sesungguhnya negara-negara yang punya kutukan. Itu bukan negara kutukan. Masa Allah mengutuk kita? Persoalannya kalau Anda ikut jalannya Allah, insya Allah barokah, itu janji Allah. Tesisnya untuk ngejawab tadi itu begini cara berpikirnya. Ironi menjadi tragedi, berulang-ulang menjadi bencana pada level nilai, pada intangible asset. Akhirnya Islam yang diisyaratkan. Iya, begitu cara mikirnya Husnul. Padahal Islam mengkontribusikan luar biasa pada bangunan negara Republik Indonesia. Oke, saya ingin sampaikan ini kepada pemirsa IC The Ratio itu dengan baik. Saya ulang, ketika ironi berkali-kali terjadi maka dia menjadi tragedi. Ketika tragedi terjadi berkali-kali maka dia menjadi bencana. Ketika bencana ini masuk ke dalam wilayah intangible asset, dalam hal ini ke dalam nilai-nilai kehidupan masyarakat, maka dia akan melahirkan apa yang disebut dengan bencana bagi kehidupan masyarakat itu sendiri. Sehingga yang namanya jumlah penduduk, yang namanya kekayaan alam, yang namanya tata letak, yang namanya jumlah kekayaan lainnya, dia menjadi bencana, dia menjadi liabilities. Itu mekanisme berpikirnya. Tak, modalnya begitu. Gitu loh. Terus kita menjadi begitu tidak memiliki kekuatan, terus kita percaya akhirnya kita jadi boneka. Iya. Jadi doro bandar. Yeah. Dan itu yang saya bilang doro investor. Kalau khusus sampai pada posisi yang disebut dengan percaya, itu yang saya sebut sebagai invasi. Perhatikan Ustaz. Ya, invasi, intervensi, infiltrasi, interferensi, kan gitu kan posisinya, indoktrinasi. Nah, tadi yang sudah bilang indoktrinasi. Baru kemudian ditakut-takuti. Lo kalau nggak ngikutin gua, lo pasti begini. Kena deh inflasi. Ulang ya Husnul ya, yang saya bilang tadi. Anda terkena invasi, Anda terkena intervensi, Anda terkena infiltrasi, Anda terkena interferensi, Anda terkena indoktrinasi. Nah, yang harus lalu Anda terkena intimidasi, baru yang ketujuhnya Anda terkena inflasi. Itu semuanya bertanya dengan analisis yang saya bangun tadi, betapa ironinya menjadi tragedi muncul berkali-kali menjadi bencana, dan itu masuk ke semua lini kehidupan. That's bagian dari apa yang saya sebut, mungkin Usul ingat, neocortex and proxy. Wow. Lewat apa Usul? Lewat kekerasan simbolik. Apa contohnya? Jadi sebetulnya kalau kita ngomongin kayak radical, kayak gitu, violence, kayak yang itu. Nah, jangan cuma ngomong di politik, Bung. Kita juga ngomong di dalam konteks ekonomi yang itu tadi. Iya. Kejahatan ekonomi yang luar biasa. Memiskinkan rakyat Indonesia. Itu jadi liabilities jadinya. Nah, di situ yang saya sebut sebagai orang lupa. Ketidakadilan social economy politics. Nah, itu yang saya bilang, mestinya kalau memang pemimpin itu ada aset, maka yang saya bilang itu, dia mestinya membebaskan dari ketertindasan. Kan gitu kan pernah kita bahas kan, membebaskan ketertindasan, kebodohan, kemiskinan, ketimpangan, dan kehinaan. Kan mestinya berarti ngejawab soal ironi, tragedi, dan bencana kan. Gitu. Nah, balik lagi ke dalam cara berpikir kita Husnul yang hendak kita sampaikan ke pemirsa IC The Ratio. Kalau motifnya terus-menerus begini, maka memang bukan mustahil Indonesianya pecah. Lalu kenapa Anda menggunakan istilah Nusantara bersatu? Kenapa Anda nggak bilang Indonesia bersatu? Persatuan Indonesia kok sila ketiga. Iya, kenapa nggak bilang seperti itu gitu? Persatuan Indonesia, persatuan. Anda bisa berargumentasi macam-macam. Anda bisa bilang, wah ekonominya tetap bagus dengan banyak mobil. Anda lupa bahwa sesungguhnya ketika yang namanya jumlah harta yang Anda miliki tidak menjamin sama dengan posisi tingkat kebahagiaan Anda meningkat Husnul, gitu loh. Jadi tidak terjadi yang namanya satu eksponensial yang sifatnya garis lurus. Andai kata terjadi peningkatan pendapatan, andai kata terjadi peningkatan kekayaan, dia akan berbanding lurus dengan namanya peningkatan kesejahteraan atau peningkatan kebahagiaan. Apa indikatornya?
Buktinya indikatornya Anda tidak pernah hidup bareng bersama-sama dengan secara tentram damai itu. Enggak. Itu indikator sederhana aja. Anda saling curiga. Memproduksi konflik secara terus-menerus itu membuat rakyat lelah dan cemas. Dan itu ironi. Ironi kita punya value. Ya, value Islam yang luar biasa tapi dipinggirkan di ini. Sekarang negara yang nomor 1 yang kita sebut waktu itu kan Finlandia. Ternyata satu variabelnya jujur. Iya. Nah, kita terusin Husnul. Ketika Anda sampai pada memproduksi konflik terus-menerus sebagai sebuah bentuk ironi dan ini diproduksi terus-menerus menjadi tragedi, maka bencananya benar yang kita bilang tadi. Indonesia terpecah, Indonesia terbelah. Sadar itu mesti. Bangsa yang terbelah, bukunya Bang Nursi sudah tahun berapa kita bicara tentang itu. Jadi saya cuma saya ingin merimain Husnul, mengajak Husnul. Mari kita berhenti memproduksi ironi. Jadi pada saat kanjuruhan terjadi, pada saat Cianjur terjadi, KM50 disebut dong. Iya, KM50. Pekerja pemilu, pekerja pemilu, tragedi 21-22 Mei Bawaslu yang ditembak. Jangan kemudian ada berpesta dong. Pemilu itu bukan pesta. Bukan. Jadi ini salah ya. Pemilu itu sebetulnya bukan pesta. Pemilu itu adalah satu ketegangan memilih pemimpin yang amanah. Tegang itu bukan pesta. Ketegangan karena kita ingin orang-orang yang ada wakil kita yang jelek itu dikeluarkan. Penggunaan istilah pesta itu adalah simbolik torture. Kekerasan simbolik itu. Padahal tegang kan? Padahal tegang. Buktinya jujur. Iya, problemnya begitu gitu. Jadi sekali lagi Husnul, mestinya masyarakat kita punya tugas berdua Husnul, mengajak pemirsa IC dari show betul-betul punya pengetahuan dan pemahaman yang sama bahwa memang ironi tragedi yang berubah menjadi bencana yang kemudian diproduksi secara terus-menerus sesungguhnya melahirkan situasi darurat. Nah, sekarang persoalannya apakah daruratnya masih dalam level biasa-biasa saja atau memang sudah sangat darurat? Ya kan? Ya kan darurat akhlak, ya, darurat pasti, adab, sudah darurat, pasti. Semuanya. Tapi itu value loh, kalau sudah value-nya rusak itu berat untuk itu satu generasi ya. Jadi pendidikan menjadi the remedy. Iya, itu makanya saya pernah ngajak Husnul bicara apa perbedaan etika dengan moral. Ingat ya? Di YouTube sebelumnya ya. Etika hidup nilai-nilai yang hidup dari pergaulan masyarakat. Moral adalah nilai-nilai yang datang dari agama. Tapi Bang, agama kita Islam itu kan bukan dari barat, bukan dari Arab ya. Ada pejabat yang mengatakan agama Islam. Kalau agama Samawi semua bumi ini milik Allah. Agamanya Allah yang nurunkan. Kenapa dikatakan jadi agama pendatang? Kenapa kemudian juga tidak dibilang agama lain adalah agama pendatang? Yang tadi itu glory gospel tadi. Ya, mereka mengklasifikasikan agama pendatang karena masuk ke dalam terminologi pertentangan antara agama bumi dan agama Samawi. Jadi mereka masuk ke dalam dikotomi. Dikotomi agama bumi dengan agama Samawi. Jangan salah, model berpikir agama bumi dengan agama Samawi akan mengakibatkan adanya intervensi agama bumi terhadap agama Samawi. Di situ bentuk kekacauan Husnul. Ini jangan salah nih. Dan ini, harus saya bilang, ini sudah terjadi sebelum yang namanya Muhammad hadir. Sebelum Muhammad lahir, ini sudah terjadi intervensi agama bumi terhadap yang namanya agama Samawi. Nah, itulah munculnya konflik tentang agama lain. Saya nggak bilang agama tertentu ya. Jadi ada konflik tertentu pada agama lain gitu ya, disebabkan keinginan pihak lain melakukan invasi, melakukan intervensi terhadap agama Samawi sehingga mereka ribut sendiri hingga sekarang. Nah, sebenarnya mereka tidak pernah tuntas. Tapi pada saat yang sama mereka juga berhadapan dengan agama lain. Apa poinnya sesungguhnya? Nah, di sini kemudian masuk ke tesisnya Karl Marx, padahal juga nggak benar. Agama poisons. Iya, poison. Padahal jika agamanya benar, dia melahirkan kedamaian. Darussalam. Iya, Darussalam. Kedamaian. Salam. Sebuah negara yang menyelamatkan kehidupan. Begitu, Husnul. Ya kan? Rahmatan lil alamin. Ya kan? Hadirnya Rasulullah dalam rangka memperbaiki akhlak, akhirnya rahmat Allah turun. Betul sekali. Nah, sebagai penutup Husnul, karena kita bicara tentang saya sebenarnya ingin mengajak Husnul bicara ironi tragedi bencana dalam pendekatan sistem,
dalam pendekatan peristiwa. Tadi peristiwa sudah, dalam pendekatan sistem, dalam pendekatan struktur, dalam pendekatan strategi. Tapi paling tidak kita sudah sampai pada core-nya tadi. Bahwa ketika ironi menjadi tragedi, tragedi menjadi bencana, dia pada hakikatnya bisa diproduksi melalui simbolik torture. Itu kata kuncinya. Bisa diproduksi melalui simbolik torture, kekerasan simbolik. Sebagai wujud dari neokortex dan proxy war. Bang, walaupun kekerasan simbolik isinya adalah materialisme, tapi nggak tahu itu hutang. Itu kekerasan simbolik. Simbolik, iya. Kekerasan simbolik. Tapi kan mereka menganggapnya enggak kok kita dihutangi. Keberhasilan G20 adalah kita hutang kembali. Loh, enggak lah, kita udah berapa? Enggak bisa. Itu gincu itu istilahnya. Gitu. Politik yang gincu. Dulu kok kita gunakan ya terminologi itu ya. Gincu. Jadi cuma dipoles-poles doang kayak gitu kan. Fake. Fake, nggak alami kayak gitu ya. Padahal ya cantik sebentar, cantik kan itu, tapi itu memang kalau gincu itu ngomongnya itu not because inner beauty, male chauvinism. Tapi ya begitulah. I see the real show. Mudah-mudahan diskusi kita A sampai Z, karena kalau ketemu Bang Nursi pasti kita ngomongnya A sampai Z kayak gitu di dalam konteks itu, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan para pemirsa ICT The Real Show itu ikuti. Mudah-mudahan kita juga nanti bisa IC The Real Show ya Mas Haji ya, kita bisa offline gitu ya, ketemu dengan para pemirsa di mana kayak gitu ya, kampus-kampus monggo kalau gitu ya, kita bisa bikin ketemu supaya bisa langsung pertanyaan-pertanyaan yang banyak diberikan oleh para pemirsa di kita jawab komennya dan sebagainya, itu bisa secara langsung kita ketemu dan sebagainya, insya Allah. Mudah-mudahan beri Allah tahun depan panjang, kita agendakan ke depan Husnul. Nah, insya Allah, kita ketemu dengan masyarakat kampus, masyarakat kita dengan kampus. Masyarakat walaupun Husnul sama saya sering ketemu dengan masyarakat luas, tapi paling tidak dalam rangka pembelajaran yang lebih terstruktur rapi, lalu kemudian kita ketemu berdialog dengan saling mencerdaskan. Istilah saya selama ini melalui layar HP, layar laptop, layar komputer yang kayak gitu ya. Tapi insya Allah nanti kita bisa ketemu. Amin. Kalau nggak di dunia ya, mudah-mudahan kita semua menjadi para tetangga di surganya Allah. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan, yang hari ini kita diskusikan menjadi ilmu-ilmu yang nafi, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kalau kami salah, mohon maaf. Tentu kami mohon maaf. Sambil memohon maghfirah dari Allah tentunya. Iya, tentu saja. Ya, insya Allah, Allah pemberi hudan, pemberi hidayah kepada kita, pemberi petunjuk. Jadi jangan sekali-kali orang yang beragama itu putus asa, nggak boleh. Kita masih punya Allah yang maha segalanya, maha berkuasa, maha kaya, maha segalanya. Gampang sekali itu, kun fayakun kita ini. Tapi harus minta kepada Allah. Jangan minta kepada di luar Allah. Jangan minta kepada setan. Jangan gitu. Kalau tadi utang kan pasti investor yang kita minta. Tampilan investor. Tapi beyond that, wallahu alam kayak gitu ya. Nanti kalau kita kayak gitu langsung Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Kalau kami salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.